warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Ustazah. Hari ini kita akan membahas muatan pelajaran IPS tema 5 KD3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Pertemuan lalu kita sudah mempelajari kerjasama Indonesia dalam bidang politik, sosial, budaya, teknologi. Hari ini kita akan membahas posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah anak-anak, sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat. Yuk kita tonton videonya. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Antara lain melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan, menyediakan cadangan pangan, menyelenggarakan proyek industri, dan membuat kawasan perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area (AFTA). Apakah AFTA? AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama tersebut berupa pengelolaan produk-produk lokal yang ada di negara-negara ASEAN. Peran Indonesia dalam kerjasama memberikan manfaat bagi Indonesia maupun negara-negara lain di ASEAN. Bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui manfaat dari kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan negara-negara ASEAN. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia memiliki peran penting terutama dalam kerjasama di bidang ekonomi. Indonesia melakukan pertukaran barang dengan negara-negara di ASEAN. Tujuannya, pertukaran barang tersebut untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan juga memperoleh keuntungan. Bentuk pertukaran barang antara Indonesia dengan negara-negara di ASEAN antara lain yaitu yang pertama, pertukaran sandang. Indonesia memiliki beragam kebudayaan yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Salah satunya adalah batik. Indonesia menjual batik-batik buatan perajin Indonesia ke negara-negara di ASEAN. Selain itu, Indonesia juga mengekspor kain wol dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Indonesia mengimpor mesin-mesin pembuat pakaian berskala besar dari Singapura. Indonesia juga mengimpor benang sintetis dari Malaysia. Pertukaran pangan. Hasil pangan Indonesia seperti tepung, tapioka, lada, dan kina diekspor di Singapura. Sementara itu, kopi dan sayuran diekspor ke Malaysia. Indonesia mengimpor hasil pangan seperti beras, gula, buah-buahan, dan madu dari Thailand dan Filipina. Yang ketiga, pertukaran papan. Indonesia memiliki hutan yang luas. Hasil hutan seperti kayu banyak diekspor ke negara-negara ASEAN, seperti kayu jati ke Malaysia, kayu lapis ke Thailand, dan kayu mahoni ke Singapura. Semen putih sebagai bahan baku pembuat rumah diimpor dari Filipina. Getah karet diekspor ke Singapura. Selain dalam bidang sandang, pangan, papan, Indonesia juga melakukan kerjasama dalam bidang pertukaran barang tambang. Indonesia melakukan ekspor beberapa barang tambang seperti minyak bumi, mentah, batu bara, besi, baja, aluminium, timah, putih, dan gas alam ke Malaysia, Filipina, dan Singapura. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Apakah kalian sudah paham? Untuk mengetes kepahaman kalian, silahkan kalian mengerjakan tugas halaman 3 dan halaman 27 di buku Erlangga. Selamat mengerjakan anak-anak. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.